Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan sehat wal afiah, telah diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan Ramadan dikatakan Ramadan dari kata bahasa Arab Ramadah yang artinya meleburkan. Yakni di bulan Ramadan tempatnya kita meleburkan segala dosa, meleburkan kesalahan-kesalahan kita, menaikkan derajat kita. Itu semua bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan bahwasannya mereka para salafun saleh ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan, mereka itu menyesali, menangisi sampai 6 bulan. Setelah mereka ditinggal sama bulan Ramadan ini, mereka menyesali, menangisi sampai 6 bulan. Terus sedih ditinggal oleh bulan Ramadan. Dan datang 6 bulan seterusnya, di setiap waktu mereka selalu berdoa kepada Allah, minta untuk dipanjangkan umurnya, untuk diberikan sehat walafiat, sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dikatakan, kenapa kok sampai demikian mereka para salafun saleh? Sampai menyedih, sampai sedih sampai 6 bulan. Ditinggal Ramadan itu sedihnya sampai 6 bulan. Sampai ditangisin. Dan datang 6 bulan setelahnya selalu berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur biar berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Nah, mereka para salafun saleh, mereka berbuat demikian karena mereka benar-benar mengetahui bahwasannya di bulan Ramadanlah waktu mereka untuk meleburkan dosa-dosa mereka. Di bulan Ramadanlah waktu mereka untuk menaikkan derajat mereka. Waktu mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Waktu mereka untuk mendapatkan madad rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat banyak sekali. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan sehat wal afiat. Maka mari kita gunakan waktu kita ini, kita maksimalkan untuk beribadah. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Ini istilahnya sudah waktunya kita mendapatkan bonus. Bonus depannya mata ini, bonus depan muka. Masih aja bermalas-malasan di bulan Ramadan, sayang banget. Ini udah waktunya kita tinggal ngambil aja bonus. Sampai dikatakan orang-orang yang berbuat sunnah di bulan Ramadan, beribadah sunnah seperti dihukumin wajib. Pahalanya seperti pahala yang fardu. Apalagi pahala yang fardu lagi. Berarti benar-benar berlipat-lipat pahalanya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Maka mari kita bersemangat di bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa juga ada satu kisah. Mereka ada satu orang Majusi. Orang Majusi tersebut pada suatu hari dia dapati anaknya itu lagi minum es di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan minum es di pinggir jalan. Maka sang ayah marah. Majusi orang bukan Islam. Sang ayah marah lihat anaknya minum es lagi jalan-jalan di pinggir jalan. Ayah mengatakan, "Loh kenapa? Jangan minum es di sini. Ayo, masuk rumah. Ayah, anaknya bingung, "Kenapa, Ayah? Kan kita bukan orang Islam." Ya walaupun kita bukan orang Islam, tetapi kita hormati mereka orang-orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan sekarang. Kita hormati, ini bulan yang mulia. Maka setelah berjalannya waktu meninggal orang Majusi tersebut,
Ada seseorang bermimpi bertemu orang Majusi, dia lihat orang Majusi tersebut masuk surga. Dia bingung, loh, kok bisa Anda masuk surga? Kan Anda Majusi. Kok bisa Anda masuk surga? Maka orang Majusi tersebut berkata, "Ya Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat saya menghormati bulan Ramadan, maka beberapa waktu sebelum saya meninggal, Allah turunkan aku hidayah dan taufik sehingga aku bisa masuk agama Islam. Setelah itu Allah cabut nyawaku." Hadirin rahimakumullah, seorang Majusi, bukan Islam, dia bisa mendapatkan keagungan, dia bisa mendapatkan keistimewaan, dia bisa mendapatkan kebesaran berkat dia menghormati bulan Ramadan. Maka bagaimana kita? Kita seorang muslim, apabila kita mau mengagungkan bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, kita lebih layak hati, kita lebih gampang lagi untuk mendapatkan keagungan itu, untuk mendapatkan kebesaran itu. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan ini. Mari kita hormati bulan Ramadan. Janganlah kita lalai di bulan Ramadan. Apalagi sampai kita bermaksiat di bulan Ramadan. Kita hormati bulan tersebut. Kita penuhi dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, mengaji, membaca Al-Quran, membantu orang, dan lain-lain. Amalan-amalan kebaikan. Kita harap mudah-mudahan dikeluarkan kita nanti dari bulan Ramadan. Dosa-dosa kita sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kita orang-orang yang baik. Dijadikan kita orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca kitab An-Nawadir. Ya. Jadi, kita akan membaca kitab An-Nawadir. Ya, maka kitab Nawadir ini adalah kitab yang sangat-sangat penting. Di sini Nawadir adalah diisi dengan kitab kisah-kisah semua. Banyak cerita di dalam kitab ini. Banyak faedah di dalam kitab ini. Ya. Yang mana kita kalau sudah mendapatkan cerita-cerita, kita kalau sudah mendapatkan faedah-faedah, jangan habis mendengar begitu aja, jangan. Ambil hikmah dari cerita itu, ambil faedah dari cerita itu. Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika seseorang bertanya, engkau Nabi Allah Isa, engkau ini tidak memiliki ayah. Lantas kau bisa, engkau ini bisa menjadi orang besar, kau bisa menjadi nabi. Siapa yang mendidikmu? Maka Nabi Isa mengatakan, aku banyak mengambil i'tibar. Aku banyak mengambil pelajaran dari berjalannya orang-orang. Ceritanya orang-orang. Dilihat, habis kejadian ini, oh berarti anak harus begini kalau anak pengen sukses. Oh jadi anak harus begini, kalau anak pengen bahagia, anak harus begini. Lihat kejadian orang, oh berarti kalau anak pengen gak dibenci sama orang, anak harus begini. Nah ini, setiap kejadian-kejadian tersebut, Nabi Allah Isa alaihissalam selalu mengambil pelajaran tersebut. Begitu juga di dalam Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah. Untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Sampai banyak dikatakan salaf, fa'tabirul ya ulil albab, afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Itu untuk kita berpikir, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah cerita-cerita tersebut. Setiap kali ada cerita, setiap kali ada masalah, kita harus mengambil apa manfaatnya, apa hikmahnya, apa yang harus saya ambil ilmu di sini. Oh kalau saya begini, saya nanti bakal dibenci sama orang. Berarti saya harus menjauhi sifat ini. Lihat itu orang itu. Dia gara-gara dia bersifat ini, dia dibenci sama orang kampung. Maka jangan sampai saya bisa menjadi orang seperti itu juga. Ya. Maka saya harus menjauhi sifat itu. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, maka di setiap cerita-cerita, di setiap masalah-masalah, kita harus banyak mengambil faedah, kita harus banyak mengambil ilmu. Kitab Nawadir, ta'lif Al-Imam Ahmad Shihabuddin bin Salama Al-Qalyubi. Ya. Kalangan daripada Imam Qalyubi. Imam Qalyubi ini
seorang imam besar di Mesir. Beliau adalah salah satu marja mujtahid juga di waktu itu. Beliau muhaddis juga, kata kesini ahadur ru'asa ulama al-majma'. Orang ulama besar juga beliau, Imam Qalyubi. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Romli. Imam Romli ini yang ada ulama besar ahli fikih, ini Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Dua-duanya ulama mujtahid. Al-Imam Romli memiliki murid adalah Al-Imam Qalyubi. Seperti Al-Imam Ibn Hajar juga memiliki murid Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari juga memiliki murid Imam Ibn Hajar juga. Berarti ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Al-Hajar Al-Hitami imam ulama dari fikih, Ibnu Hajar Al-Asqalani imam ulama hadis, yakni muhaddis. Makanya Imam Zakaria Al-Ansari memiliki guru Imam Ibn Hajar dan memiliki murid juga Imam Ibn Hajar. Oleh karena itu beliau mengatakan waqa'tu bainal hajarain. Aku berada di antara dua batu, yakni di antara dua ulama besar. Kembali kita di Al-Imam Romli memiliki murid Al-Imam Qalyubi. Ini salah satu tulisan Al-Imam Qalyubi. Banyak sekali karangan-karangan daripada Al-Imam Qalyubi. Imam Qalyubi juga menulis sarah dari hasyiah daripada Minhaj. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pelajaran kisah yang pertama ya. Kisah yang pertama di sini fi fadli al-basmalati, di dalam keutamaannya bismillah. Ini cerita yang sangat bagus ya. Biar kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat di kitab ini. Hukia diceritakan annamra'atan kana laha zaujun munafikun. Ada seseorang perempuan yang mana perempuan tersebut memiliki suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Yang mana perempuan tersebut setiap kali berbuat, setiap kali membaca, setiap kali mau berbuat apa saja, perempuan itu selalu baca bismillah. Mau ngambil barang baca bismillah, mau ngeletakkan barang baca bismillah. Ya, mau nutup pintu baca bismillah, mau buka pintu baca bismillah. Mau masak baca bismillah, mau apa saja selalu baca bismillah. Faqala zawjuha la af'alanna ma akhjalaha bihi. Fadafa'a ilaihi surratun faqala laha. Yani faqala zawjuha la af'alanna ma akhjalaha bihi. Katanya suaminya tadi nggak senang. Suaminya lihat istrinya tadi mau apa-apa bismillah, mau ini bismillah, mau itu bismillah. Suaminya suami yang jahat, seorang munafik dikatakan di sini. Apa istri saya ini? Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Maka suaminya mengatakan, saya akan berbuat sesuatu, saya akan bikin nanti istri saya ini malu dengan perbuatannya. Saking nggak senengnya lihat istrinya. Akhirnya dikatakan di sini, fadafa'a ilaiha surratan. Si suami tadi menitipkan satu kantong yang berisi harta, dititipkan kepada istrinya. Wa qala laha, si istri mengatakan, suami mengatakan tadi, ihfadhiha, jagalah kantong ini. Ya, jagalah kantong ini. Dikasih harta tadi satu kantong. Setelah itu si suami mengatakan kepada istrinya, jagalah kantong ini. Ya. Maka suami sudah memiliki pemikiran akan membuat malu si istri tadi. Maka diterimalah barang tadi oleh istri.
Pemirsa Dalwa TV, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, tetap di Alkisah Dalwa TV.